Mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Umat Islam di jagat raya sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sholatnya nangis sampai keluar air mata darah kalau tidak mau mendoakan Habib. Seperti yang kami katakan tadi, siapapun dari mereka, dari kelompok Habib, mereka tidak pernah berdoa untuk jadi Habib, nggak ada. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Mata'allah bituli hayati. Di masa Habib Anis saya pernah menanyakan tentang hadis, tentang cerita tersebut. Maka apa komentar Habib Umar? Habib Umar mengatakan Allah Ta'ala ingin membuat maulid Nabi hatta finnar, sampai di nerakanya Allah Ta'ala. Al-Habib Syekh bin Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang wali min awliya Allah di negeri Tarim Hadramaut Yaman yang mempunyai pangkat yang tinggi di sisi Allah, yang mana beliau pernah berkata, seandainya aku tidak malu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku akan padamkan api neraka dengan jari kelingkingku saja. Madza hasala ba'da dzalik? Apa yang terjadi setelah itu? Kharajat yadul Habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam من القبر الشريف تتلألأ نورا فقبلها الشيخ الجليل ثم عادت من حيث كانت. Maka saat itu juga keluar tangan suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dalam kubur penuh dengan cahaya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. 7 kali setiap habis sholat subuh dan 7 kali habis sholat maghrib. Barang siapa yang membaca doa ini maka dia tidak akan mati di mana hari itu dia membacanya. Gunting kuku yang disunahkan itu Senin, Kamis, Jumat. Selebihnya jangan. Orang yang potong kuku di hari Selasa akan dimiskinkan oleh Allah. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebentar hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Sahabat anak pasar hijrah yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan kali ini sahabat ya, saya akan mengomentari sebuah video dari Habib yang katanya orang yang mengoreksi kesalahan-kesalahan Habib itu, maka beliau ini mengecap mirip dengan iblis katanya. Masya Allah ya. Berarti sahabatnya dengan banyaknya youtuber mengkritik para Habib ini, mereka sama dicap sebagai mirip dengan iblis katanya. Perkataan seperti ini sahabatnya itu tidak pantas untuk diucapkan, karena iblis itu adalah makhluk Allah yang dilaknat. Jadi mana mungkin kita seorang manusia yang mengkritiki seorang Habib dicap sama persis dengan iblis. Jadi untuk para youtuber mengkritiki para Habib, jangan tersinggung ya dengan statement dari Habib Idrus ini. Mengenai statement dari Habib Idrus ini sahabat ya, jika memang beliau ini tidak mau untuk dikritik, tentunya beliau ini melakukan sesuatu perbuatan yang benar-benar dari garis keturunannya, yaitu Rasulullah SAW. Dan apa-apa yang beliau ajarkan kepada murid-muridnya tentunya itu harus tepat dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bukan malah menyelisihi. Alhamdulillah, Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Nggak ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau udah mulai gaya, diganggu. Habib kok seperti itu. Nah, ini santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis.
kasar banget si Habib ini, mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Bagaimanapun anak cucu Nabi, jangan komentar, cintai, selesai. Jangan komentar, cintai, selesai. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sholatnya nangis sampai keluar air mata darah, kalau tidak mau mendoakan Habib. Kalau tidak mau mendoakan Selamat minta didoain. Orang yang mengkritiki seorang Habib itu mirip dengan iblis, malah ini saya tambah semangat ya. Karena memang tugas seorang muslim itu mengkoreksi kesalahan-kesalahan atau khurafat-khurafat yang ada di dunia ini. Apalagi sahabat ya, di akhir zaman ini banyak sekali terjadi khurafat-khurafat yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Seperti yang saya tampilkan tadi sahabat ya, beberapa video yang menampilkan khurafat-khurafat para habaib yang mereka ungkapkan itu mustahil dan tidak mungkin. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri, demi masa sahabat ya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihah, dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling menasehati dalam kebaikan dan saling menasehati dalam kesabaran. Tentunya sahabatnya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyuruh kita semua kaum muslimin untuk saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran, karena itulah bukti kita orang yang beriman. Karena di awal surat tadi Allah mengatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Terus dibarengi dengan wa amilus shalihah, dan beramal soleh tentunya. Jadi untuk para habaib yang tersinggung dengan kritikan-kritikan para YouTuber, sebelumnya saya minta maaf ya, karena memang sudah tugas kami untuk mengkritik kesalahan-kesalahan yang terjadi di akhir zaman ini. Karena saya sebagai seorang muslim lebih percaya apa yang Rasulullah SAW sampaikan daripada khurafat-khurafat yang menyimpang, walaupun itu disampaikan oleh para habaib. Sebagaimana yang disampaikan oleh Habib Salim Al-Muhdar dalam video kali ini. Bagaimana orang yang pantas digelari penyandang sebagai gelar Habib. Bagaimana kita mengenal Ahlul Bait dari namanya atau mereka dengan sekedar dijulukin Habib? Seperti yang kami katakan tadi, siapapun dari mereka, dari kelompok Habib, mereka tidak pernah berdoa untuk jadi Habib, nggak ada. Tidak pernah minta berdoa untuk jadi Habib. Ini yang pertama yang perlu kita ketahui. Sehingga ketika kita nanti memberikan kedudukan kepada mereka pada tempatnya, benar-benar kita ikhlas tulus mengikuti sunnah Nabi, bukan hanya semata karena keturunannya. Jangan lupa kita memberikan hak mencintai mereka dan seterusnya karena sunnah Rasul, karena perintah Rasul, bukan karena semata darah keturunan atau garis keturunan. Yang kami jelaskan tadi, ketika mereka punya dasar, punya hubungan, punya garis nasab yang benar dan tepat, dan bisa dibuktikan secara keluarga, ataupun juga apalagi mereka bisa membuktikan untuk kembali kepada lembaga yang memang mencatat tentang hal tersebut, bisa jadi mereka adalah keturunan Rasul. Mereka adalah keturunan Rasul. Tapi kalau cuma sekedar ngaku-ngaku Habib doang, itu kan, ini perlu hati-hati. Yang kedua, seperti yang kami jelaskan tadi, mereka yang punya garis keturunan yang benar dan mereka muslim, kemudian kita juga harus bisa untuk lebih selektif dalam artian melihat apa yang ada yang keluar dari mereka, jangan semata dilihat karena Habibnya. Yang mereka lakukan, yang mereka tunjukkan, yang mereka jalankan, sehingga kita itu terdorong untuk bisa memberikan hak kepada mereka selaku Ahlul Bait sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup sahabat ya, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua terhindar dari ajaran-ajaran yang menyimpang di akhir zaman ini. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita kembali kepada ajaran Nabi SAW, yaitu Al-Quran dan hadis dan pemahaman para sahabat tentunya. Sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran di surat At-Taubah ayat 100, yang mana dalam ayat ini sahabatnya kita dituntut untuk mengikuti para sahabat dahulu, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Tentunya itu tidak lain adalah para
sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf jika dalam penyampaian video saya ini ada kata-kata yang salah atau yang menyinggung sahabat semua ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.